kamu pindah agama sama saya. Dia bilang gitu, kamu ikut saya. Karena kita di tempat tidur kita bukan muhrimnya lagi. Loh, saya langsung bingung dong. Saya bilang, loh saya gak ada niat dari saya kecil, meskipun mungkin saya gak holy banget. Saya bukan orang yang mungkin benar-benar 100%, bukan orang yang gak berdosa banget. Tapi saya gak ada kepikiran untuk pindah-pindah keyakinan. Kalau misalnya ajak saya gak bisa. Saya dari kecil Kristen, saya dilahirkan Kristen, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib buat kita. Saya tidak ada keinginan untuk pindah-pindah. Mantan suami saya itu pindah agama, pindah keyakinan dulu loh ya. Jadi dia pindah keyakinan dulu. Karena memang pada dasarnya mantan suami saya ini lahirnya secara Muslim. Gak tahu gimana ceritanya. Sampai akhirnya pulang-pulang dia bilang dia mau pindah keyakinan. Jadi ketemu saya cuman pengumuman. Bukan izin, bukan diskusi, bukan apa. Cuman pengumuman, aku besok hari Jumat mau pindah agama. Oh ya udah. Menurut saya itu keyakinan orang, saya gak bisa paksa. Meskipun itu bapaknya anak-anak gitu ya. Jadi saya pikir ya sudah, kalau kamu mau mengambil keputusan itu, mungkin juga itu dia karena waktu itu kan ibunya juga masih ada dan dia pastikan berkomunikasi ya, berdiskusi terus sama ibunya. Mungkin ya saya nggak tahu bagaimana sampai akhirnya dia mau ikut agama ibunya lagi. Nah akhirnya dia pindah agama, dia pindah keyakinan. Nah kita masih sempat tuh bersama-sama. Masih sempat bersama-sama untuk menjalani kehidupan rumah tangga karena kita punya anak. Tapi cara doanya udah beda. Pada saat kita mau tidur, bangun tidur, biasanya kita doa bersama ya sebelum tidur, bangun tidur. Ini sekarang beda. Saya di sini baca Alkitab, di sini bacanya beda. Al-Quran gitu. Jadi akhirnya dia itu kayak minta pengajaran-pengajaran dari Habib-Habib, dari Ustadz-Ustadz gitu ya. Sampai akhirnya dia dapat pengajaran yang sebenarnya sih udah nggak usah pengajaran dari dari Ustadz juga, dari Habib juga. Sebenarnya kita juga tahu secara umum bahwa karena kita sudah beda keyakinan berarti bukan ininya lagi, bukan muhrimnya lagi. Jadi dia bilang sama saya, kamu pindah agama sama saya. Dia bilang gitu, kamu ikut saya. Karena kita di tempat tidur kita bukan muhrimnya lagi. Loh, saya langsung bingung dong. Saya bilang, loh saya gak ada niat dari saya kecil, meskipun mungkin saya gak holy banget. Saya bukan orang yang mungkin benar-benar 100%, bukan orang yang gak berdosa banget. Tapi saya gak ada kepikiran untuk pindah-pindah keyakinan. Mantan artis ini teman-teman diancam para kiai dan ustadz. Karena dia tidak mau keluar dari agama Kristen menjadi Muslim. Jadi ceritanya suaminya itu dari Kristen menjadi Muslim. Tapi dia lahir sebagai Muslim awalnya suaminya. Tapi setelah mereka berkeluarga, dia menjadi Kristen. Ujung-ujungnya tanpa sepengetahuan istrinya, suaminya ini beralih menjadi keyakinan lamanya yaitu Muslim. Jadi suaminya mengajak daripada si artis ini. Artis ini tidak mau, tidak mungkin saya ke sana katanya karena saya sudah percaya sekali sama Tuhan Yesus adalah penyelamat katanya. Jadi suaminya berharap bahwa dia harus ikut lah ya, istrinya itu ikut suami gitu. Teman-teman kita dengarkan kesaksiannya. Ibu bapak semuanya saudara sekalian tahu bagaimana perjalanan hidup saya berumah tangga. Saya sempat berumah tangga selama 8 tahun. Dan pada saat itu mungkin Bapak Ibu kalau mungkin pernah googling ya cerita tentang perjalanan kehidupan rumah tangga saya, kelihatannya damai-damai saja gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya di dalamnya banyak sekali masalah yang terjadi. Salah satunya KDRT ya, KDRT kemudian tidak dinafkahi, kemudian kesetiaan atau perselingkuhan gitu ya. Dan semuanya sebenarnya saya berusaha untuk melalui karena kita kan sebagai orang Kristen kan tidak boleh bercerai
gitu ya. Dan apalagi saya punya anak. Makanya saat itu juga dari keluarga, dari Bapak Gembala saya, semuanya juga selalu bilang bertahan, bertahan dan bertahan. Ya kan? Karena apa? Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ya. Terus saya diberikan masukan bahwa kita tidak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang hanya Tuhan. Jadi saya minta sama Tuhan untuk merubah waktu itu suami saya, gitu ya, karena kelakuannya, gitu loh. Tapi seiring berjalan waktu itu saya semakin gak kuat dan gak kuat dan gak kuat. Ya pasti ya, maksudnya ada yang batas waktunya kuat seperti mama saya. Mungkin ibu bapak ada yang pernah dengar kesaksian mama saya ya di Solusi yang beliau bisa kuat sampai 29 tahun. Ya saya salut banget sih sama mama saya sendiri, saya salut karena saya salah satu anak yang waktu itu karena saya sudah punya uang sendiri, saya pernah menyarankan sama mama saya untuk bercerai sama papa saya. Saking melihat penderitaannya mama saya gitu ya. Bagaimana kelakuan papa saya yang luar biasa yang benar-benar menyeramkan waktu itu ya. Jadi saya sendiri waktu itu pernah menyarankan untuk mama saya bercerai sama papa saya, tapi mama saya berkata tidak. Dan ternyata kita melihat buahnya sekarang. Tapi kalau dibilang sama orang perjalanan hidup rumah tangga mama papa saya dan saya pasti beda. Kenapa saya tidak bisa bertahan? Karena saya tidak di sepatu mama saya. Mama saya pun tidak di sepatu saya. Jadi kita tidak bisa menyamakan gitu ya perjalanan. Jadi kalau perjalanan rumah tangga saya setelah 8 tahun saya bertahan, itu pun karena benar-benar saya merasa bahwa yang namanya rumah tangga tidak bisa dipisahkan oleh manusia gitu ya. Sampai pada akhirnya mantan suami saya itu pindah agama, pindah keyakinan dulu loh ya. Jadi dia pindah keyakinan dulu. Karena memang pada dasarnya mantan suami saya ini lahirnya secara Muslim, kemudian dia punya bapak itu Kristen. Pada saat setelah umur 2 tahun mereka cerai, terus waktu SMA dia mau ikut bapaknya untuk tinggal ikut bapaknya. Untuk mengambil hati bapaknya, waktu SMA dia pindah agama, mengikuti bapaknya gitu. Nah, seiring berjalan waktu pada saat berumah tangga sama saya, berarti dari awal kita sudah sama-sama ya. Sama-sama satu keyakinan Kristen, bukan saya yang mengkristenkan dia gitu ya. Kita menggebu-gebu, kita berapi-api, kita pelayanan kemana-mana, keluarga Kaunang, keluarga Tumiwa itu semuanya jadi satu, kita pelayanan kemana-mana. Nah kemudian seiring berjalan waktu banyak sekali masalah-masalah dalam rumah tangga kami. Salah satunya yaitu KDRT dan juga sempat ada narkoba. Beliau sempat kena narkoba di terakhir-terakhir kita mau bercerai. Kemudian entah bagaimana dia pokoknya sering gak pulang ke rumah. Pulang-pulang cuma sehari ganti baju, habis itu pergi lagi ke daerah kota ya kan. Terus habis itu pokoknya gak tahu kenapa padahal sudah punya anak, ya kan sudah jadi bapak malah jadi bandel. Gak tahu gimana ceritanya. Sampai akhirnya pulang-pulang dia bilang dia mau pindah keyakinan. Jadi ketemu saya cuman pengumuman. Bukan izin, bukan diskusi, bukan apa. Cuman pengumuman, aku besok hari Jumat mau pindah agama. Oh ya udah. Menurut saya itu keyakinan orang, saya nggak bisa paksa. Meskipun itu bapaknya anak-anak gitu ya. Jadi saya pikir ya sudah, kalau kamu mau mengambil keputusan itu, mungkin juga itu dia karena waktu itu kan ibunya juga masih ada dan dia pastikan berkomunikasi ya, berdiskusi terus sama ibunya. Mungkin ya saya nggak tahu bagaimana sampai akhirnya dia mau ikut agama ibunya lagi. Nah akhirnya dia pindah agama, dia pindah keyakinan. Nah kita masih sempat tuh bersama-sama, masih sempat bersama-sama untuk menjalani kehidupan rumah tangga karena kita punya anak. Tapi cara doanya udah beda.
Pada saat kita mau tidur, bangun tidur, biasanya kita doa bersama ya sebelum tidur, bangun tidur. Ini sekarang beda. Saya di sini baca Alkitab, di sini bacanya beda. Al-Quran. Gitu. Jadi semakin tidak damai hidup saya. Semakin tidak damai hidup saya, tapi saya nggak bisa apa-apa karena saya nggak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang hanya Tuhan Yesus gitu ya. Nah, akhirnya saya cuma bisa berdoa. Saya menyerahkan aja diri saya kepada Tuhan gitu. Sampai akhirnya sepertinya karena dia juga lagi menggebu-gebu, akhirnya dia itu kayak minta pengajaran-pengajaran dari Habib-Habib, dari Ustadz-Ustadz gitu ya. Sampai akhirnya dia dapat pengajaran yang sebenarnya sih udah nggak usah pengajaran dari dari Ustadz juga, dari Habib juga. Sebenarnya kita juga tahu secara umum bahwa karena kita sudah beda keyakinan berarti bukan ininya lagi. Bukan muhrimnya lagi. Jadi dia bilang sama saya, kamu pindah agama sama saya. Dia bilang gitu, kamu ikut saya. Karena kita di tempat tidur kita bukan muhrimnya lagi. Loh, saya langsung bingung dong. Saya bilang, loh saya nggak ada niat dari saya kecil meskipun mungkin saya nggak holy banget. Saya bukan orang yang mungkin benar-benar 100%, bukan orang yang nggak berdosa banget. Tapi saya nggak ada kepikiran untuk pindah-pindah keyakinan. Tidak seperti dia yang bisa pindah. Enggak ada. Saya bilang, loh kamu kalau mau pindah ya pindah aja. Kalau misalnya ajak saya nggak bisa. Saya dari kecil Kristen, saya dilahirkan Kristen, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib buat kita. Saya tidak ada keinginan untuk pindah-pindah. Terus dia bilang, oh ya udah, kalau gitu kita nggak bisa sama-sama lagi. Oh ya udah, saya bilang, bukan saya yang minta. Nah, oke. Terus habis itu akhirnya kita sudah mulai itu renggang. Sampai akhirnya dia mulai mengajak anak-anak. Nah ini dia. Ya namanya ibu ya. Bagaimanapun juga anak-anak saya masih kecil, bukannya apa. Anak-anak terlahir secara Kristen yang saya tahu kalau mereka nanti sudah besar, mereka bisa memilih mungkin ya. Tapi kalau masih kecil jangan dipengaruhi. Mereka biarkan hidup dan berkeyakinan, beragama sesuai seperti saat mereka lahir. Ya kan? Jadi pada saat dia mempengaruhi anak saya semakin marah. Saya semakin mantap untuk berpisah. Jadi pada dasarnya waktu saya memutuskan untuk bercerai itu karena saya mau mempertahankan iman anak-anak saya. Karena kalau saya sendiri saya bisa bertahan, saya kuat. Karena saya sudah besar. Tapi anak-anak saya berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan iman anak-anak saya. Jadi kalau ibu, bapak, semua saudara sekalian melihat, kenapa ya ibunya Tessa Kaunang bisa bertahan 29 tahun. Sampai detik ini puji Tuhan malah bapak saya jadi gembala. Masih satu keyakinan, beda sama saya. Jadi jalan kehidupan rumah tangga saya beda. Saya benar-benar tidak bisa dipersatukan karena memang sebelum kita bercerai, dia sudah pindah. Dia sudah mengambil jalannya sendiri. Yang saya tidak mau mengikuti, bahkan saya tidak ingin untuk iman anak-anak saya mengikuti. Kalaupun anak-anak saya nanti sudah dewasa dan mereka mungkin punya pilihan sendiri, mereka sudah bisa berpikir sendiri, bukan dipengaruhi dari kecil. Itu yang bisa saya saksikan dari kehidupan rumah tangga saya dulu. Dan mungkin dari sekian banyak ada yang mungkin pernah dengar dan memang kalau misalnya ditanyakan kepada orang-orang bagaimana jalan cerita kehidupan rumah tangga saya dulu, ya seperti itulah. Dan sampai sekarang ya nggak berasa ya, udah lebih dari 1 dekade nih saya sendiri. Sudah 11 tahun saya sendiri dan puji Tuhan sampai sekarang Tuhan pelihara saya dan anak-anak saya. Anak-anak saya sampai sekarang dewasa dan sehat, bahagia, bisa bersekolah dengan layak, punya rumah yang layak dan tetap selalu bersama dengan Tuhan Yesus dan tetap sama punya keyakinan yang memang
hanya Tuhan Yesus jalan kebenaran kita. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan saya bersyukur sampai detik ini saya bisa berdiri di sini, bisa memberikan kesaksian yang mungkin bisa menjadi berkat buat semua yang ada di sini. Terima kasih. Happy Good Friday. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk undangannya dan mudah-mudahan semoga ibu ini diberkati dan dikuatkan imannya. Memang sungguh luar biasa kalau memang dia dari dalam pengancaman terus menerus dalam hidup dia akan beralih dan menggantikan keyakinannya dari Kristen kepada Muslim. Tetapi pada saat ini dia bertahan terus, memang sangat luar biasa. Semoga Tuhan ada di dalam hidupnya terus menerus untuk menguatkan daripada imannya. Karena apa? Karena dalam hidup dia itu memang sungguh dia stres sekali ya. Karena gonta-ganti ada terus pengancaman-pengancaman supaya dia ikut suaminya. Terima kasih teman-teman.